Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama saya Nanda, instruktur Smart Bahasa Inggris. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal bahasa Inggris. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak bareng-bareng. Kali ini kita akan membahas tentang soal pilihan gandanya dulu aja, yang berisi soal reading dan writing. Jenis-jenisnya bisa berupa teks pendek, misalnya letter atau email, advertisement atau brosur, announcement, invitation, atau bisa juga sekedar percakapan pendek ataupun gambar. Nah, yang panjang-panjang nih biasanya descriptive text, recount text, narrative text, prosedur text, report text, exposition text, biografi, news item, dan lain-lain. Nah, hal yang bisa kamu lakukan untuk melatih reading kamu adalah memperkuat kemampuan dasar seperti grammar dan vocab. Lalu kamu harus banyak-banyak membaca bacaan berbahasa Inggris. Nah, untuk yang reading comprehension, biasanya kita akan diminta untuk menyusun kalimat yang diacak-acak. Ada juga mengisi kalimat rumpang semisal ditanya tensesnya apa, kata hubungnya apa, dan vocab yang tepat itu biasanya apa. Nah, hal yang bisa kamu lakukan untuk melatih kemampuan writing kamu adalah memperkuat kemampuan grammar dan vocab, serta melatih diri dengan soal-soal yang akan kakak bahas pada video kali ini. Oke, di bagian reading comprehension ini kakak memilih text announcement dengan tugas kita untuk mencari main topiknya apa. Nah, pertanyaannya nih, the text is mainly about, nah biasanya kayak gitu kan pertanyaannya. Oke, kakak bantu untuk membaca announcementnya. Announcement. Dear team, Mr. Haryantono has expressed his wish to leave the company for his personal reasons. Mr. Haryantono has been with us for 6 years. During this time, he has shown diligence and commitment to work. He has related well with his colleagues and other employees. Please join me in expressing gratitude for the expert information technology skills he applied during his tenure with goodball.com. Many of us have learned a great deal from his knowledge, and for that we also thank him. I wish him all the very best in future accomplishment. Regard, Abdul. Oke, di teks kali ini kita diminta untuk mencari main topik atau main idenya apa. Dari pilihan A ke E kita bahas satu-satu. Pilihan yang E, the advancement of information technology. Apa sih advancement? Advancement itu adalah pemajuan. Jadi the advancement of information technology ini membahas tentang pemajuan teknologi perusahaan tersebut. Padahal tadi di announcement, di kalimat pertama dia bilang Mr. Haryantono has expressed his wish to leave the company for his personal reasons, yang berarti Mr. Haryantono mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Berarti tidak match ya dengan pilihan yang A. Sedangkan yang B, the best company member. Best company member means adalah anggota terbaik di perusahaan tersebut, berarti bukan. Yang C, the dedication of the company member, yang berarti dedication itu adalah dedikasi, berarti dedikasi dari anggota perusahaan tersebut, yang mana bukan, karena pokok intinya adalah Mr. Haryantono has expressed his wish to leave the company. Saya ulangi kembali lagi, Mr. Haryantono ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Now, D, the good relationship between members with college. College means kolega atau teman sejawat. Di sini artinya berarti
relasi yang baik antara teman sejawat, yang berarti bukan pokok bahasan tersebut. Nah, yang E, the resignation of the company member, yang berarti resignation adalah pengunduran diri. Nah, ini akan tepat bila disambungkan dengan kata wish to leave the company. It has the same meaning, ya. The resignation of the company member adalah jawabannya E. Oke, masih di reading comprehension dan masih di teks yang sama announcement seperti yang soal tadi, tapi kita bahas materi yang lainnya, yaitu specific information. Nah, specific information ini adalah informasi yang hanya bisa kamu dapat setelah kamu membaca teks tersebut. Nah, jadi kamu tidak bisa mengira-ira seperti pengetahuanmu yang sudah-sudah, ya. Oke, kita baca soalnya bareng-bareng. We know from the announcement above, Abdul Ghani wants to thank Mr. Haryantono because, ya. Tadi kita sudah baca teksnya bareng-bareng kan? Nah, sekarang kita lihat ke kalimat terakhir di paragraf pertama. Many of us have learned a great deal from his knowledge, and for that we also thank him. Nah, artinya apa? Banyak dari kita telah mempelajari banyak sekali pengetahuan yang telah dia berikan. Maka dari itu, kita juga perlu memberikan rasa terima kasih kita ke Mr. Haryantono. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, untuk mencari jawabannya kita cek jawabannya satu persatu, mulai dari yang A. He has been so friendly. Apa? Friendly? Ya, friendly adalah ramah. Yang B, he has given much knowledge. Bisa jadi kita simpan dulu, tapi jawabannya nanti ini bisa dijadikan referensi, tapi kita coba lihat C, D, dan E. Nah, yang C, he has left the company. Artinya apa? Dia sudah pergi meninggalkan perusahaannya. Nah, tidak mungkin kan seseorang mengucapkan rasa terima kasih kepada orang yang baru saja pergi meninggalkan perusahaannya. Nah, berarti yuk kita lihat yang D. He has shown his superiority atau kelebihannya. Tadi topik pembahasannya bukan itu ya. Yang dibahas adalah kenapa kok orang-orang berterima kasih kepada Mr. Haryantono, karena dia berbagi ilmu, bukan karena kelebihannya. Nah, yang E, he has worked for years. Oke, dia telah bekerja bertahun-tahun, yang memperlihatkan dedikasinya. Memang betul Mr. Haryantono itu seseorang yang berdedikasi pada pekerjaannya, tapi itu tidak membuat teman-temannya berterima kasih. Mereka berterima kasih karena he has given much knowledge. Nah, ya kan, berarti yang B, he has given much knowledge. Nah, dari teks announcement yang tadi, kita jangan lupa untuk cari kosakata atau vocabularies yang seperti kakak sampaikan di awal tadi. Tipsnya adalah untuk memperbanyak vocabularies. Nah, mari kita lihat bersama-sama yang kira-kira kata-kata yang jarang keluar di soal-soal. Oke, dari yang pertama itu ada advancement, yang kedua itu ada dedication, yang ketiga ada college, yang keempat ada resignation, dan yang kelima ada express, yang keenam ada applied, dan yang terakhir ada tenure. Ada 7 kosakata. Nah, kita bahas satu-satu dan artikan satu-satu. Advancement itu adalah pemajuan. Advancement, pemajuan. Nah, di sini katanya adalah kata benda atau noun. Yang kedua, dedication atau dedikasi. Nah, dedication ini juga termasuk kata benda. College, yang ketiga adalah college atau artinya berarti kolega atau bisa juga kita sebut teman sejawat. Di sini katanya juga kata benda, ya. Resignation berarti pengunduran diri. Ini juga kata benda.
Nah, yang kelima adalah express. Express itu artinya mengungkapkan. Nah, di sini bukan kata benda lagi, tapi kata kerja. Sip. Applied, digunakan atau menggunakan, ya. Di sini juga kata kerja. Tenure itu berarti masa jabatan. Nah, ini adalah kata benda. Oke, jadi diingat-ingat dan diulang-ulang lagi nanti di rumah. Oke, masih di reading comprehension, tapi teksnya udah berbeda lagi. Sekarang kita bahas text analytical exposition. Nah, teks ini biasanya memuat argumentasi-argumentasi si penulis. Jadi nanti di sini ada pro dan kontranya. Nah, di soal kali ini kita akan membahas vocabularies yang dimuat pada teks berikut ini. Oke, kakak bantu baca teksnya bersama-sama ya. Indonesian football is $105 billion annual industry with 31.1 million players. 38% of Americans call themselves football fans. The debate over whether or not football is a sport wages on the internet in bars among sport writers and even the football course. Proponents say the football meets the definition of sport found in the dictionary requires physical exertion and coordination and is recognized as sport by sporting goods companies, athletic association, fans, the media, and more. The point to football is inclusion in the Olympics starting in 2016 as further evidence of its qualification as a sport. Opponents say that football better meet the definition of game than sport, does not require rigorous physical activity, and can be played professionally by people who are overweight, injured, or non-athletic. They argue that football is game or leisure activity, and they cite football 112-year absence from the Olympic as a proof that it is not a sport. Nah, soalnya adalah Indonesian football is $105 billion annual industry with 31 million players. The underlined word can be replaced with, apa itu underlined word? Nah, underlined word di sini adalah kata yang digarisbawahi. Annual. Annual itu adalah tahunan. Jadi yang dilakukan setiap tahun. Nah, kita lihat jawabannya satu persatu. Daily. Dengan kata dasarnya day. Dengan diberi akhiran li, daily, berarti per hari. Nah, ini adalah kata adjektif. Yang B, monthly, dengan kata dasar man yang berarti bulan, berarti per bulan. Ini juga adjektif. Yang C, weekly, dengan kata dasar week yang berarti minggu, per minggu. Yang D, yaitu year, berarti tahun, tapi di sini nggak ada li-nya, dia cuman tahun aja, berarti dia kata benda. Yang E, yearly, dengan kata dasarnya year yaitu tahun dan li yaitu berarti tiap tahun. Nah, untuk jawaban yang benar berarti annual means tiap tahun seperti yearly atau I. Jawabannya adalah I, yearly. Untuk reading comprehension selanjutnya, masih di teks yang sama yaitu analytical exposition, kita akan membahas specific information. Ayo, siapa yang masih ingat tadi specific information? Nah, betul sekali, informasi yang hanya didapat setelah membaca teks tersebut. Kita lihat soalnya bersama-sama. The topic of the text is, nah, seperti yang kita sudah katakan sebelumnya, analytical exposition itu adalah teks yang berisi argumentasi
Jadi dia memuat pro dan kontranya. Nah, di sini di paragraf pertama dia memaparkan tentang keinginan si penulis untuk berargumentasi. Nah, di paragraf kedua dia sudah mulai mengulik tentang apakah ini sebuah cabang olahraga. Nah, di bagian paragraf terakhir atau paragraf ketiga, si penulis juga memberikan argumentasi tentang ini bukan olahraga, tapi sebuah permainan saja. Nah, dari pilihan A ke E, kita baca bareng-bareng. A. An argument whether football is sport or not. Bisa jadi, ya kan? Yang B. The positive and negative impact of football. Impact itu adalah akibat. Jadi akibat positif dan akibat negatif yang diberikan oleh football. Tentu saja bukan, ya kan? Kita kan sedang membahas apakah football ini sebuah olahraga atau sebuah permainan saja. Nah, yang C. The recognition of football as a sport. Ya, ini juga dimuat di teks ini, tapi hanya di paragraf kedua. Nah, padahal topik of the text itu harus mencakup informasi di seluruh teks dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Yang D, the recognition of football as a game. Game di sini hanya ada di paragraf ke-3. Yang terakhir, the role of football in community. Tentu saja tadi tidak dibahas di teks ini. Nah, dari pilihan ganda A ke E, jawaban yang paling tepat adalah E, an argument whether football is sport or not. Untuk selanjutnya adalah vocabularies. Sama seperti teks berikutnya, kita membahas kosakata atau vocabularies. Di sini ada 7 vocabularies yang bisa kita ingat bersama-sama. Yang pertama, sport wages. Yang kedua adalah proponent. Yang ketiga ada requires. Yang keempat adalah exertion. Yang kelima adalah evidence. Yang keenam adalah qualification. Dan yang terakhir adalah rigorous. Oke, dari yang pertama, sport wages yang berarti olahraga profesional. Ini adalah kata benda. Yang kedua, proponent atau pendukung. Ini juga kata benda. Requires, membutuhkan. Artinya membutuhkan. Berarti dia kata kerja. Exertion, dengan kata akhiran shen yang biasanya juga kata benda, berarti penggunaan. Evidence, berarti bukti. Ini juga kata benda. Qualification atau kualifikasi, ini juga kata benda. Nah, yang terakhir, rigorous, itu artinya tegas. Di sini bukan kata kerja, bukan kata benda, tapi kata sifat. Masih belum bosen ya, kita bahas lagi reading comprehension. Nah, tapi teksnya berbeda, sama-sama exposition, tapi yang ini hortatory exposition. Nah, apa itu hortatory exposition? Hortatory exposition itu untuk teks untuk mengajak atau menghimbau masyarakat luas untuk mengikuti opini si penulis. Nah, di sini yang kita cari juga masih specific information, karena bakal ada banyak banget soal yang ngomongin specific information di reading comprehension. Oke? Kita simak teks berikut ini. The majority of us claim that we do not have time for exercise. We feel too busy to do that. However, many experts say that exercise has great role in making our body healthy. Being physically active offers weight, then our body will become filtered. Exercise is also believed to reduce stress level, improve sleep pattern, and reduce the risk of heart disease, diabetes, and some forms of cancer. Besides physical advantage, exercise also brings good effect mentality. How can we do exercise while we are busy?
Such question is commonly found among us. Actually, exercise can be done in simple ways. We can go cycling while enjoy the leisure time. Overall, doing exercise is a little bit difficult in busy life, but the little bit of exercise will help better. Nah, untuk soal kali ini adalah what is the exercise that can be physical active offers weight, then our body will become fitter. Untuk pilihannya kita bahas satu-satu seperti yang tadi. A. Belief also brings good effect mentality. Bisa jadi. Nah, yang B. Exercise can be done in simple ways. Memang ada dimuat di teks ini, tapi bukan tentang itu, ya kan? C. Exercise has great role in making our body healthy. No, it's not about physical offers weight, ya. Yang D. Exercise not good for exercise has great role in making our body healthy. No, dia good, ya kan? Berarti bukan yang ini. E. Little bit difficult in busy life, but the little bit of exercise will help better. Ya, ini juga dimuat di akhir paragraf, tapi bukan ini topiknya. Yang jelas, what is the exercise? Apa yang akan diberikan oleh mental kita, ya kan? Oleh kesehatan kita dari olahraga ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah belief, ya. Belief itu artinya kepercayaan juga memberikan efek mental yang baik, yaitu A. Belief also bring good effect mentality. Oke, ini adalah materi kesukaan kita semua, dialog. Nah, untuk refreshing setelah tadi reading comprehension yang liatin kata-kata, yang matanya kita bikin erep-erepan, nah kita sekarang merefreshing diri dengan soal dialog. Di sini ada dialog antara Tia dan Adi. Mari kita baca bersama-sama. Dialog Tia. Can I use my credit card to pay my fees, or do I have to give you a check? Dialog Adi. Your card is fine as long as your credit approval goes through. Nah, pertanyaannya adalah according to the dialogue, Tia bla bla bla. Berdasarkan dari dialog tersebut, Tia ngapain? Nah, oke. Yang A, has cash. Cash itu artinya apa? Tunai, ya. Yang B, will need a loan. Loan itu artinya pinjaman. Enggak kan? Di situ dia bilang, can I use my credit card to pay my fees? Dia mau bayar tagihannya, tapi menggunakan credit card. Yang C, wants to buy a check. Check itu artinya apa? Giro. Berarti dia mau membayar pakai giro. Padahal enggak, dia mau bayar pakai credit card. Yang D, prefers to use credit card. Prefers. What it means by prefers? Prefer means lebih ingin. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D. Prefer to use credit card. Nah, tadi sudah ngomong tentang dialog, kita menuju ke yang serius lagi, agak serius. Kita akan ngomongin tentang grammar atau writing comprehension. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang tenses present perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Nah, present perfect tense ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi namun pada saat itu juga. Nah, di sini kita akan lihat pengaplikasiannya di dialog dan soal berikut ini. Oke? Dialog pertama. I put my handphone in this table this morning. I'm looking for it. Can you help me find it? Dialog kedua. It is nowhere. I think someone blah 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 it by your mistake. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah I think someone
bla 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 it by your mistake. Kita lihat pilihan gandanya satu-satu. Was taken. Was taken di sini berarti dia menggunakan passive voice. Padahal dia sedang membicarakan yang sudah diambil. Nah, ya kan? Kalau sudah diartikan jadinya I think someone bla 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 it by your mistake. Aku rasa seseorang sudah mengambil itu, maksudnya karena kecerobohanmu. Nah, yang B, I think someone has taken it by your mistake. Agak cocok ya. Oke, mari kita lihat yang C dulu ya. I think someone had taken it by your mistake. Nah, di sini pilihan B dan C sama-sama menggunakan perfect ya. Yang B ini menggunakan present sedangkan yang C ini menggunakan past. Padahal mereka sedang berdialog, berarti sedang berlangsung. Nah, yang tepat yang B, has taken ya. Oke, kita lihat dan cek dulu yang D, will take. Ini kurang tepat karena seseorang itu sudah mengambil, bukan sedang sudah atau sedang akan ya. Kalau yang D ini akan mengambil, padahal itu kan sudah hilang, ya kan? Nah, yang E, was taking. Ini berarti tensesnya continuous, ya kan? Sedang berlangsung sih, tapi kan konsepnya sudah diambil. Nah, berarti yang tepat adalah B, has taken. Untuk rumus atau formula present perfect tense itu yang pertama subject, have atau has, dan verb 3. Jadi bila diaplikasikan di sini adalah I think someone di sini as subject, has, and taken sebagai verb 3. Oke, masih membahas soal tenses, di sini juga masih membahas soal perfect, tapi di sini kasusnya future perfect continuous. Jadi konteks ini nanti dia akan di sini si penulis akan membayangkan di masa depan tapi secara pasti. Nah, kalau masih bingung nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Nah, formula yang diberikan atau diaplikasikan di tenses ini adalah subject plus will plus have plus to be dan plus verb ing. Oke? Ya, kita lihat soal berikut ini. Rani bla 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 at the university for 4 years by the end of this semester. Nah, dalam konteks ini, Rani sedang merencanakan atau membayangkan dirinya di masa depan secara pasti. Maka, tenses yang tepat digunakan adalah future perfect continuous. Dari A sampai E, mari kita lihat bersama-sama unsur tata bahasa yang menggunakan subject, will, have, to be, dan verb ing. Yang A, Rani will have been studying. Udah cocok kan? Nah, tapi untuk mengobati rasa penasaran kalian, kita lihat yang B, C, D, dan E ya. B, will have been studied. Kira-kira apa yang kurang di sini? Ya, it should be verb ing, bukan verb 2 atau verb 3. Di sini dia bilang studied, padahal harusnya verb ing, studying. Yang C, will be studying. Kurang apa kira-kira? Iya, dia kurang have ya. Dia tidak menggunakan kata have pada pilihan C. Nah, yang D, has been studying. Nah, di sini dia hanya langsung menggunakan has been studying. Dia tidak menggunakan model future atau will di sini. Sama halnya di pilihan E, had been studying. Dia juga tidak menggunakan kata will, bahkan dia menggunakan kata had yang berarti past. Maka jawaban yang benar pada soal pada kali ini adalah A, will have been studying. Masih di grammar, tapi topik kali ini adalah
subordinate conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung. Jadi, apa sih subordinate conjunction ini? Nah, ini adalah kata hubung yang berawal di subordinate clause atau frase subordinate. Nah, untuk melihat pengaplikasian soalnya, ayo kita lihat soal berikut ini. Jonah, Mom, why do you insist me wearing a jacket? Mom, blah blah blah, I'm sure it's going to be very cold. Nah, di soal kali ini kita diminta untuk melengkapi kalimat rumpang pada dialog tersebut. Kita lihat pilihan jawaban dari A sampai E yang semuanya kebetulan subordinate conjunction. Kita artikan satu-satu. A, until, yaitu hingga. B, since, yaitu sejak atau karena. Yang C, although atau meskipun. Nah, artinya meskipun, although. So that artinya jadi. Nah, itu ya, so that jadi. Yang terakhir E adalah even though. Even though ini sama juga although, artinya meskipun. Nah, kira-kira subordinate conjunction mana yang cocok dimasukkan ke kalimat rumpang tersebut? Kita lihat. Blah blah blah, I'm sure it's going to be very cold. Ibu, kenapa sih aku dipaksa buat pakai jaket? Ya, karena aku yakin, karena ibu yakin kalau di luar bakal hujan. Nah, di sini ketemu subordinate conjunction yang perlu kita masukkan adalah kata yang bermakna karena. Berarti yang since. Jadi jawabannya B, since. Nah, demikian adik-adik Smart Generation. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Sampai jumpa.